Pindahin aneka bibit sayur-sayuran dan cabai ke dalam pot kecil-kecil. Halo, selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channel Mama Lenka. Karena cuaca Tangerang hari ini itu mendung, jadi aku ada inisiatif untuk mindahin bibit-bibit tanaman ini ke dalam pot yang kecil. Nah, pemindahan bibit-bibit sayuran ini itu katanya supaya dia bisa tumbuhnya maksimal ya teman-teman. Kalau kayak gini kan ini tumbuhnya terlalu banyak ya, karena kan ini sebenarnya hanya untuk penyemaian bibit aja yang pada akhirnya akan dipindah. Nah, penyemaian bibit ini tuh aku sudah lakukan sekitar 1 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Cuman memang baru hari ini aja sempat untuk mindahin. Bibit ini tuh aku mau tanam di lahan kosong depan rumah ya teman-teman ya. Karena ini kan aku penyemaiannya aku lakukan di atas di tempat jemuran baju. Jadi ini aku mau bawa turun untuk dibawa ke lahan kosong yang pot-potnya sudah aku siapkan. Nah, di sini itu setiap pot aku tanamin satu yang besar-besar ya. Kalau yang kecil itu aku kasih 2 karena memang potnya itu sedikit teman-teman. Jadi karena adanya hanya segitu ya aku sementara pakai itu aja. Yang sisanya yang belum aku tanam lagi nanti kapan-kapan kita cari pot lagi atau cari plastik polybag ya buat nanam sisanya lagi. Harapan dari menanam cabai ini supaya nanti kita bisa panen buahnya ya teman-teman. Karena tahu sendiri kan harga cabai sekarang itu lagi gila-gilaan. Per hari ini aku tadi dikasih tahu mamang-mamang sayur kalau harga cabai rawit merah setan itu per kilonya nyampe di harga 120.000. Kalau di tempat kalian harganya berapa nih? Tapi udah biasa ya teman-teman ya. Kalau mau menjelang Natal dan Tahun Baru itu harga kebutuhan pokok itu biasanya memang naiknya drastis banget ya. Tapi namanya ibu-ibu rumah tangga ya. Walaupun harga cabai mahal pun tetap dibeli karena yang suka pedas nggak akan bisa hidup tanpa cabai. Selain cabai itu kemarin sempet viral juga gula putih atau gula pasir. Di sini tuh sempat dibatasin teman-teman di setiap supermarket ataupun toko-toko biru dan merah itu setiap customer tuh kita hanya diperbolehkan beli itu 1 pack atau 1 kilo aja, nggak boleh lebih. Karena memang harganya naik drastis ya. Kalau nggak salah waktu itu gula putih itu di sini sampai harga 19.000 atau 17.000 gitu. Kita balik lagi di masalah pertanaman ini ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh ada lahan kosong di belakangku, cuman karena rumputnya banyak banget dan nggak ada yang bersihin, dan di sini juga aku nggak punya cangkul, jadi aku tanam aja di pot. Sebenarnya kalau ditanam di tanah itu lahannya lebih luas dan juga lebih banyak space, nggak perlu makan pot terlalu banyak dan juga tanahnya teman-teman. Nah, ini aku juga mulai isi lagi 1 pot dari tanah-tanah sisa yang tadi aku gemburin dengan pupuk dan juga tanah campuran. Ini rencananya aku juga mau tanam tomat karena aku juga punya bibit tomat itu ada 4 kalau nggak salah. Itu sisa-sisa dari kemarin yang dimakan kelinci. Sebenarnya aku nanam bibit cabai dan sayuran ini di sini itu agak worry ya karena ini pasti akan dimakan kelinci. Di sini tuh ada 2 kelinci yang super nakal. Dia tuh sebenarnya punya kandang, cuman karena sering loncat-loncat, jadi dia tuh sering kemana-mana dan sering makanin sayur-sayuran yang ada di lahan kosong ini. Padahal rumput itu banyak loh teman-teman. Tapi namanya kelinci ya, tahu aja yang enak tuh yang mana, jadi dia milih yang sayur-sayuran. Nah, di sini aku juga mau gemburin tanah dari polybag. Ini polybagnya dulu kalau nggak salah buat tanam jahe kunyit ya, kalau nggak salah ya. Karena anak aku lagi tidur, makanya aku bisa mengerjakan ini ya teman-teman. Kalau anak nggak tidur mah boro-boro kita bisa mengerjakan ini ya. Ke toilet aja ditangisin. Cuaca hari ini tuh bener-bener enak banget teman-teman. Mendung, terus ada angin, jadi agak sejuk gitu. Jadi tuh mendukung banget kalau kita mau goler-goleran di depan TV sambil nyemil-nyemil santai. Ini teman-teman bibit tomat tadi yang aku sebutin di awal. Ini tuh sebenarnya udah terlalu tinggi ya untuk dipindah. Kira-kira masih bisa hidup nggak ya teman-teman? Ada yang punya pengalaman nanam sayur-sayuran kah? Mungkin kalau video ini dilihat sama orang yang ahli menanam-nanam sayur-sayuran bakalan diketawain ya teman-teman ya. Di lingkungan tempat tinggalku tuh ya seperti ini ya suasananya teman-teman ya. Sepi, tidak ada cicit-cuit, hanya ada suara burung-burung berkicau.
tanaman apa ya teman-teman ya yang bisa ditanam oleh ibu rumah tangga yang hidupnya gampang, nggak terlalu susah merawatnya. Karena di sini itu pernah tetangga aku itu nanam pare pahit sama ketimun ya. Jadi sebelum berbuah itu dia itu memang tumbuhnya subur, daunnya lebat. Tapi sebelum kuncup untuk yang parenya itu, jadi dia tuh daunnya kuning-kuning seperti kena hama gitu teman, seperti kayak terbakar gitu loh. Jadi sebelum kuncup dan sebelum berbuah itu pohonnya sudah mati duluan. Sebenarnya menjadi ibu rumah tangga itu bisa dikatakan gampang-gampang susah ya. Karena ibu rumah tangga itu kelihatannya sepele, tapi dari bangun, tidur sampai menutup mata kita tuh kerjaannya ada aja ya. 1 kali 24 jam itu kerja terus nonstop. Jadi yang bilang ibu rumah tangga itu nggak ada kerjaan, wah sini 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 sini. Coba tak kasih unjuk kerjaannya ibu rumah tangga tuh ngapain aja. Dari melek mata sampai merem mata tetap ada aja kerjaan. Nah selanjutnya ini di sini aku mau ngisi air untuk nyiram tanaman-tanaman tadi supaya tidak mati dan layu. Lebihnya kegiatan aku hari ini seperti ini aja dulu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton di channel Mama Alenka. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali.